satu peperangan antara kebaikan dan kejahatan, dan kita adalah sebahagian daripadanya. Sejarah telah membuktikannya. Nubuatan memberi amaran, salib menunjukkan jalan, dan tidak lama lagi Yesus akan kembali. Inilah kontroversi besar. Selamat datang ke Refleksi Kontroversi Besar. Hari ini kita akan meneroka bab 22, Nubuatan digenapi. Sebuah bab yang mendedahkan iman yang mendalam dan ketabahan umat Tuhan di tengah-tengah kekecewaan dan ujian. Apabila musim bunga tahun 1844 berlalu tanpa kedatangan Kristus, para pengikut Advent menghadapi kekecewaan yang besar, diejek oleh dunia dan meragui pemahaman mereka sendiri. Mereka berpaling kepada asas yang pasti, yaitu firman Tuhan. Walaupun kecewa, iman mereka tetap teguh. Mereka berpegang kepada Injil Habakuk 2 ayat 3 yang berkata, "Jika berlambat-lambat, nantilah, sebab itu sungguh-sungguh akan datang, tidak akan bertangguh." Melalui kitab suci, Tuhan telah mempersiapkan mereka untuk ujian ini, menggalakkan mereka untuk menunggu dengan iman. Nubuatan seperti yang terdapat dalam Habakuk dan Yezkiel mengingatkan mereka bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal dan visi itu akan digenapi pada waktunya yang sempurna. Petikan-petikan ini menjadi sumber kekuatan mereka ketika mereka mencari kejelasan dalam garis masa nubuatan. Perumpamaan tentang 10 gadis dalam Matius 25 juga menjadi sangat bermakna. Penundaan mempelai lelaki melambangkan masa penantian yang mereka lalui. Gadis-gadis bijaksana yang mempunyai minyak di dalam pelita mereka mewakili mereka yang telah mempersiapkan hati mereka melalui hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Iman mereka yang berlandaskan firman Tuhan memelihara mereka. Sebaliknya, gadis-gadis bodoh yang kekurangan minyak, yaitu Roh Kudus, goyah apabila ujian datang. Dalam masa penantian ini, fanatisme mengancam untuk merosakkan pekerjaan Tuhan. Setan berusaha untuk menyekat gerakan Advent dan menyemarakan ajaran-ajaran palsu dan fanatisme. Namun mereka yang setia seperti William Miller tetap teguh pada prinsip bahwa setiap roh mesti diuji oleh kitab suci. Miller menyatakan roh dan firman itu sepakat. Jika seorang menilai dirinya sendiri dengan firman Tuhan dan menemukan kerohanian di seluruh firman, maka dia mesti percaya bahwa dia memiliki kebenaran. Seperti pada zaman Paulus, Luther, dan Reformasi, setan menentang setiap langkah maju. Namun di tengah-tengah ujian, gerakan Advent menunjukkan tanda-tanda dekat Tuhan yang tidak dapat disangkal. Pertobatan, kerendahan hati, dan keinginan yang tulus untuk bersiap sedia menghadapi kedatangan Kristus. Mereka yang tetap setia membawa kesaksian bahwa pesan itu telah mendekatkan mereka kepada Tuhan dan menginspirasi pemeriksaan hati dan penyerahan diri yang mendalam. Seruan tengah malam. Lihatlah, mempelai datang. Disampaikan dengan kuasa membawa ramai orang meninggalkan keterikatan duniawi dan mencari dunia dengan semangat yang diperbaharui. Petani meninggalkan ladang mereka, tukang-tukang menghentikan pekerjaan mereka, dan orang-orang percaya berkumpul dalam doa, merindukan pertemuan dengan Tuhan mereka. Walaupun kekecewaan lain berlaku pada Oktober 1844,
iman mereka tidak hancur. Seperti Maria di kubur kosong, mereka berduka cita tetapi tidak kehilangan harapan. Bab ini adalah peringatan yang kuat bahwa iman kepada Tuhan tidak bergantung pada keadaan. Walaupun jalan kelihatan tidak jelas, firman-Nya tetap benar. Ibrani 10 ayat 35 hingga 37 menggalakkan kita, janganlah kamu melepaskan keyakinanmu sebab sedikit waktu lagi Ia yang akan datang dan tidak akan lambat. Pendengar yang dikasihi, adakah Anda bersedia untuk mempercayai waktu Tuhan walaupun dia kelihatan lambat? Iman para pengikut Advent mencabar kita untuk berpegang teguh pada janji-janjinya dan jalan dengan iman, bukan penglihatan. Marilah kita menjadi seperti gadis-gadis bijaksana, menyimpan minyak Roh Kudus dalam hati kita, agar kita dapat berdiri teguh apabila ujian datang. Marilah kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas pelajaran iman daripada mereka yang telah mendahului kami. Tolong bantu kami untuk mempercayai firman-Mu dan berpegang teguh pada janji-janji-Mu. Walaupun jalan kelihatan gelap, penuhi kami dengan Roh-Mu dan persiapkanlah hati kami untuk kedatangan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semoga refleksi ini menginspirasi Anda untuk hidup dengan iman yang tidak tergoyang dan pengharapan yang teguh. Ikuti kami pada episod seterusnya semasa kita meneruskan perjalanan melalui The Great Controversy. Tuhan memberkati.